Jadi kalau ada berita-berita hoaks tentang dana haji itu sama sekali tidak benar. Tangkal dan tangkap penyebar hoaks dana haji digunakan pemerintah. Jangan kasih ampun. Ditulis oleh Mr. Naibahu dari siwa.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Sungguh memalukan menurut saya ketika alat-alat atau perangkat teknologi canggih ini hanya digunakan untuk membuat konten-konten sesat dan penuh dengan kebohongan alias hoax yang tujuannya juga menyerang dan menjatuhkan pemerintah dengan narasi-narasi tidak benar namun dapat menyulut emosi para kaum sumbu pendek, terutama kaum-kaum yang masih sakit hati dengan kekalahan Prabowo Sandi di Pilpres 2019 lalu. Hari ini ketika pulang ibadah, saya membuka Twitter saya dan saya langsung menemukan video yang diunggah oleh akun @garenghalu dengan caption @divhumaspolri. Tolong tangkap semua yang lakukan fitnah ke pemerintah soal dana haji. Jangan dibiarkan mereka tiup berita hoax yang provokasi di medsos. Pembiaran berita hoax akhirnya masyarakat percaya berita itu benar. Dan dalam video yang diunggahnya terdapat seorang wanita berhijab yang bukan sekilas, tapi selama saya tonton video itu, wanita yang tampak sok pintar menjelaskan itu mirip dengan orang yang pernah mengancam Tuhannya dengan puisi doa yang sampai saat ini belum ada penjelasan apa makna di balik doa itu. Apakah wanita yang membuat konten hoax dan menyesatkan itu sama dengan orang yang pernah sangat menggugat Tuhannya kala dia ingin Prabowo Sandi menang di Pilpres 2019 lalu? Jika sama, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya orang ini langsung diciduk karena telah membuat pernyataan dan statement tanpa data yang menyesatkan dan menyulut perpecahan di tengah-tengah masyarakat kita yang plural ini. Tidak ada tempat bagi para pembuat hoax dan penghasut di negeri ini. Sudah sepatutnya mereka semua dibasmi dan diberikan pelajaran karena mereka tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga telah membuat kepercayaan rakyat kepada pemerintah jadi berkurang. Bagaimana tidak? Dalam konten hoax tersebut yang dibahas adalah masalah dana haji yang menurut saya sangat sensitif dibahas di negeri ini. Memang orang-orang kadrun ini tidak habis ide untuk membuat konten hoax yang tujuannya menjelek-jelekan Presiden Jokowi. Saya jadi teringat dulu ketika Pak Jokowi pertama awal mendapat restu dari Megawati untuk calon presiden. Beliau dihujat habis-habisan karena adanya berita hoax yang mengatakan kalau beliau adalah keturunan Cina. Namun kita tetap percaya bahwa itu adalah hoax dan benar saja, kepercayaan rakyat tidak dapat dibeli dengan kabar hoax saja. Pun dengan berita heboh namun penuh kebohongan yang berjudul Jokowi ternyata sudah pakai 38,5 triliun rupiah dana haji jamaah tak diberitahu adalah hoax dan tidak benar. Hal ini disampaikan langsung oleh situs kominfo.go.id yang menyatakan bahwa beredarnya sebuah unggahan di sosial media Facebook yang membagikan tautan link berita berjudul itu adalah tidak benar. Setelah ditelusuri, klaim bahwa Presiden Joko Widodo telah menggunakan dana haji 38,5 triliun rupiah adalah salah. Faktanya dana haji saat ini masih tersimpan di rekening Badan Pengelola Keuangan Haji dalam bentuk valuta asing dan rupiah. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu mengatakan tak ada dana haji yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan tidak ada hubungan dari keputusan pembatalan pemberangkatan haji tahun ini dengan dana haji sebesar 150 triliun rupiah tersebut. Murni dana haji sebesar itu tersimpan dengan baik dan dikelola dengan benar serta profesional. Tidak ada sepeser pun digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Jikalaupun ada, wajib hukumnya bagi sepenuduh dan pembuat konten hoax itu untuk menyertakan data-data yang valid. Selain wanita yang mirip dengan pembuat puisi, doa yang menghujat Tuhannya kala Prabowo Sandi tidak menang di Pilpres 2019 itu, masih ada seorang lagi yang bergelar Ustadz yang gemarnya selain kawin, sampai-sampai mengawini anak gadis di bawah umur alias masih 19 tahun, juga kegemaran Ustadz yang katanya ganteng sedunia ini adalah membuat hoax dan mengkompori umatnya dengan ceramah-ceramah unfaedah namun bisa memprovokasi umatnya. Dia ini si Uwas alias Ustadz Somad juga menebarkan kebohongan seputar dana haji tersebut. Masih dari akun @garenghalu, ada video potongan si Ustadz Somad ini memprovokasi jemaahnya dengan provokator seputar dana haji. Dalam video tersebut dikatakan jika umat muslim marah, maka infrastruktur dihentikan. Jika tidak marah lagi, infrastruktur dilanjutkan. Ini apa coba? Ini kan bentuk provokatif. Jadi sekali lagi ada dua makhluk yang perlu diciduk oleh Humas Polri untuk mempertanggungjawabkan perkataan mereka dan hoax yang mereka buat. Khusus bagi Ustadz Somad ini, sudah banyak hoax-hoax yang dia tebarkan semenjak Presiden Jokowi menjabat. Namun sampai sekarang masih bebas kemana-mana menebarkan fitnah dan hoax seputar pemerintah. Kapan kena batunya ini kawan? Kembali ke masalah dana haji. Seperti dilansir sindonews.com, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengunjungi kantor BPKH untuk memastikan pengelolaan dana haji.
Dari hasil laporan yang diterima, Muhadjir memastikan dana haji sebesar 150 triliun rupiah tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Muhadjir menegaskan kabar miring tentang pengelolaan dana haji yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur sepenuhnya tidak benar. BPKH merupakan badan independen dan profesional yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun dan pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Jadi jelas bukan bahwa dana haji bukanlah penyebab batalnya naik haji tahun ini, tapi semata-mata untuk menjaga kemaslahatan dan keselamatan umat di masa pandemi yang belum usai. Alasan batalnya jemaah asal Indonesia tidak bisa naik haji jelas lantaran pemerintah Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang nota penyelenggaraan ibadah haji 2021. Pemerintah Arab Saudi belum membuka akses ibadah haji 2021 sehingga pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup kesiapan pelayanan haji. Kondisi tersebut berdampak pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Jadi jelas bukan. Semoga para pembuat konten hoax dan penceramah yang membuat hoax dana haji dipakai untuk bangun infrastruktur segera ditangkap. Sehingga jadi pembelajaran bagi yang lain agar tidak suka hatinya untuk membuat hoax, apalagi menyebarkan berita bohong ini. Mungkin video selanjutnya menarik untuk kalian tonton. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Nah, catatan kinerja yang baik ini membawa rakyat percaya dia bisa membangun negara. Berbeda dengan para ketua partai. Sejumlah tokoh mulai muncul untuk tahun politik. Siapa yang layak? Ditulis oleh Putri Diani dari siword.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Belum genap kepemimpinan Jokowi, sejumlah partai dalam kabinet sudah menunjukkan diri untuk maju dalam Pilpres 2024. Bagi saya, para pemimpin partai sudah mulai tidak etis. Hal ini malah mengganggu kinerja di dalam kabinet. Sejumlah partai politik sudah mulai memunculkan jagonya masing-masing untuk pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2024. Beberapa di antaranya yang dijagokan merupakan ketua umum mereka. Selain itu, sejumlah survei pun mulai berani memasangkan mereka. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini dikarenakan 2 kali kekalahan Prabowo pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 lalu. Sehingga tahun ini para ketua parpol tampil berani walaupun Prabowo akan maju sebagai capres lagi. Pada 2014 lalu, Prabowo kalah dengan wajah baru. Tahun ini pun akan ada banyak wajah baru yang tidak lagi takut melawan Prabowo. Di saat yang bersamaan, para ketua parpol belajar jika merapat dengan pertahanan dapat membuat elektabilitas meningkat. Misalkan, pada Pilpres 2019 lalu, koalisi Jokowi dianggap koalisi gemuk. Sejumlah parpol merapat kepadanya. Tidak terkecuali Partai Bulan Bintang. Walaupun tidak lolos di parlemen, parpol yang mendukung Jokowi memiliki angka yang cukup bagus. Seperti halnya PSI, di sejumlah daerah, partai baru ini memiliki wakil di legislatif. Dengan adanya sejumlah parpol yang mulai memasangkan jagoannya, para jagoan ini akan mudah diserang musuh sebelum bertanding di Pilpres 2024. Misalkan Anies Baswedan. Melihat kemungkinan yang terjadi, Anies akan kalah sebelum bertarung. Selain kinerja dan tidak ada parpol di belakangnya, Anies amat sangat mudah diserang. Ada banyak kekurangan yang dimiliki Anies untuk membangun sebuah negara. Bahkan, kinerja Anies mudah sekali dilihat dan dipantau publik. Hal lainnya, Caimin. Sampai hari ini, sejumlah kasus korupsi mulai menyeret dirinya. Tinggal menunggu waktu saja Caimin dipanggil. Hal lainnya yang tidak bisa terlupakan, bagaimana Caimin merebut kekuasaan ketua partai saat Gus Dur masih ada. Para pendukung Gus Dur tidak bisa memaafkan hal tersebut. Bahkan haul Gus Dur yang sering dilaksanakan setiap tahun tidak pernah terlihat wajah Caimin untuk ikut agenda tersebut. Padahal Caimin selalu mengagungkan Gus Dur dalam hal apapun. Lalu Prabowo. Bagi saya, sejumlah survei yang mengatakan nama Prabowo sangat baik itu semua omong kosong. Selama 2 tahun ini, kita tidak pernah melihat bagaimana Prabowo bekerja. Sejumlah tokoh yang maju pada akhirnya akan mundur perlahan sebelum pagelaran dimulai. Namun keuntungan politik yang didapat ketika sudah muncul di publik, maka rating dan bargaining politiknya akan naik, yang bisa digunakan untuk tawar-menawar posisi atau barter kepentingan. Sekedar diketahui, Partai Gerindra sudah mendorong ketua umum mereka, Prabowo Subianto, untuk kesekian kalinya maju Pilpres 2024.
Partai Golkar juga mendorong Ketua Umum berlambang pohon beringin itu Airlangga Hartarto. Partai Demokrat dengan Agus Harimurti Yudhoyono, sementara Partai Kebangkitan Bangsa mendorong Ketua Umumnya Abdul Muhaimin Iskandar Caimin atau Gus Ami. Lalu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sempat menyedot perhatian karena isu persaingan antara DPR RI Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Selain itu, Partai Amanat Nasional yang menginginkan Ketua Dewan Kehormatannya Sutrisno Bachir menjadi bakal calon presiden. Muncul pula nama Zulkifli Hasan dan Hatta Rajasa. Dari data yang dihimpun tersebut, sejumlah calon berasal dari ketua parpol. Melihat tren 2 kali pilpres, kita bisa melihat jika masyarakat mulai beranjak dari ketua partai politik menuju para praktisi. Singkatnya, memilih orang yang sudah terlihat kinerjanya dan memiliki catatan kinerja yang baik. Jokowi bisa menang 2 kali karena memiliki catatan kinerja yang baik, mulai dari membangun Solo sampai ke DKI Jakarta hingga negara. Nah, catatan kinerja yang baik ini membawa rakyat percaya dia bisa membangun negara. Berbeda dengan para ketua partai, mereka hanya bermain di tataran elit saja, tidak memiliki catatan untuk membangun basis dan kepercayaan di masyarakat. Lalu, siapa yang pantas membangun Indonesia di tahun 2024 nanti?